وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mencabutnya sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dia dalam keadaan ridha kepada kita. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan tentang peristiwa di mana Az-Zubair berselisih dengan salah seorang dari Al-Ansar dalam masalah perairan, kebun atau sawah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara mereka, perselisihan mereka. Namun orang dari Al-Ansar ini, penduduk Madinah ini, mengatakan, apakah karena dia itu adalah anak bibimu sehingga engkau mengutamakannya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan Allah menurunkan firman-Nya, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Kemudian kita juga menjelaskan bahwa setiap muslim dia harus berhukum dengan hukum Allah dalam hal sekecil apapun juga. Dia harus berhukum dengan hukum Allah. Kemudian terakhir kita menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini ayyuhal ikhwah perlu untuk kita terus-menerus mengingatnya. Ya, karena betapa banyaknya orang-orang yang tidak memahami hadis ini, lalu mereka mencari jalan keluar dari problema yang menimpanya dengan cara yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Apabila kalian sudah senang dengan jual beli 'inah, salah satu bentuk jual beli riba. "Wa akhadhtum adnabal baqar." Dan kalian suka dengan peternakan. "Wa raditum biz zar'." Dan kalian suka dengan pertanian. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'hu. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab kehinaan kaum muslimin, yaitu karena mereka cinta kepada dunia.
Ya. Kemudian gara-gara mereka cinta kepada dunia, otomatis mereka akan lupa kepada akhiratnya. Gara-gara mereka lupa kepada akhirat, Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka kehinaan. Dan setelah itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solusinya, bahwa kalian, kehinaan ini tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalian sampai kalian kembali ke agama kalian. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Mari kita lanjutkan ayo ikhwah. Lalu kata Syekh, laqad dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbab adh-dhulli wal hazimah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab kehinaan kaum muslimin dan sebab kekalahan mereka. Ya, subhanallah, kaum muslimin dibantai, dibunuh di mana-mana. Ya, seolah-olah tidak ada harganya. Na'udzubillah. Ya, itu bukan kesalahan mereka, tapi kesalahan itu ada pada kita. Min tabayu'in bil'inah. Sebab kehinaan dan kekalahan ini adalah jual beli inah, jual beli riba. Riba merajalela, makan uang yang haram merajalela. Bagaimana kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita melakukan dosa yang sangat besar. Riba merupakan salah satu dari as-sab'al mubiqat, 7 dosa yang membinasakan manusia. Kemudian riba yang paling kecil seperti orang yang berzina dengan ibunya. Na'udzubillah, menyebutnya saja sudah menjijikkan. Kemudian Nabi mengatakan dirhamur riba, 1 dirham riba, ya'kuluhu ar-rajul, dia makan, a'zamu 'indallah min 36 zanyah. 1 dirham riba yang dia makan, yang dia tahu hukumnya dan dia tahu itu adalah uang riba, maka dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 36 kali berzina wal iyad billah. Ya. Dan orang yang makan uang riba nanti dia akan berdiri seperti orang-orang gila, wala haula wala quwwata illa billah. Nah, tabayu' bil 'inah, jual beli 'inah, yang merupakan salah satu bentuk jual beli riba. Kemudian wanshigalin bil zar', dan cinta kepada pertanian, cinta kepada peternakan, sibuk mengurus dunia sampai mereka lupa kepada akhiratnya, tidak menghiraukan akhiratnya. Ya, akhirat dia rusak, tidak rusak mereka tidak peduli. Yang penting saya senang di dunia. Yang penting punya rumah yang mewah, punya mobil yang megah, ya, uang yang banyak. Akhirat biar dia rusak, enggak apa-apa. Na'udzubillah. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita kehinaan. Ya. Kemudian wanshigalin bizar' 'anil jihad fi sabilillah. Kita sibuk, ya, urus dunia sampai kita lupa untuk pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fama huwa sabilul khalas? Lalu bagaimana jalan keluarnya? Ya, dari kehinaan, dari kekalahan. Ya. Ikhwani fi din azakumullah. Dahulu para sahabat apabila mereka pergi berperang, mereka bukan mengandalkan kemampuan mereka. Yang mereka andalkan adalah apa? Keimanan mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jumlah mereka sedikit, mereka tetap dimenangkan oleh Allah. Meskipun mereka tidak punya bekal, tetap mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pergi perang tidak punya bekal, rumput-rumput di jalan mereka makan sampai bibir mereka bengkak karena tidak ada makanan. Ya. Kemudian
mereka tidak punya sandal. Ya. Berjalan tanpa sandal, tanpa sepatu, sehingga kaki mereka ditusuk oleh apa? Batu-batu di tengah jalan. Ya. Apakah mereka dikalahkan oleh Allah? Tidak, menang mereka. Karena kemenangan itu ada di tangan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memenangkan, tidak memberikan kemenangan kecuali kepada orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu? Ya. Innama yantasirul muslimun. Sesungguhnya orang-orang Islam itu dia menang karena dosa musuh-musuhnya. Ya. Kalau bukan karena dosa-dosa musuh kita, kita tidak akan bisa dimenangkan oleh Allah Subhanahu. Kita tidak bisa menang. Ya. Kalau kita sudah sama berdosa, mereka berdosa, kita juga berdosa, mereka pasti menang. Karena mereka punya senjata yang lebih bagus dari senjata kita, jumlah pasukan mereka lebih banyak daripada jumlah kita. Ya. Maka dalam hal yang seperti ini yang kita harapkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemenangan itu tidak bisa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kecuali kalau kita taat kepadanya. Ya. Ikhwani fi din azakumullah. Lihat pada peperangan Uhud, gara-gara beberapa orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah timpakan kepada mereka apa? Kekalahan. Ya, padahal mereka tidak bermaksud untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap di Jabalur Rumat, bukit penembak jitu. Diam kalian di sini. Jangan kalian turun apapun yang terjadi. Ketika mereka melihat orang-orang Quraisy sudah lari terbirit-birit, mereka mengira bahwa peperangan sudah selesai. Turun mereka. Ya. Akhirnya mereka diserang dari belakang oleh Khalid bin Walid, lalu terjadilah apa yang terjadi. Gara-gara beberapa orang tidak patuh kepada Rasulullah SAW, dan itu dia tidak bermaksud untuk menentang Rasulullah. Tidak ada sahabat yang berani menentang Rasulullah SAW. Namun mereka berisyad. Namun Allah SWT timpakan kepada mereka kekalahan. Nah sekarang bagaimana kalau semua kaum muslimin berdosa? Ya. Kebanyakan kaum muslimin menentang Allah dan Rasulnya. Akidahnya rusak, manhajnya rusak, sunnah Nabi SAW tidak mau diamalkan. Bagaimana kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ketika sahabat-sahabat di Uhud mereka ditimpa oleh kekalahan, apa kata mereka? Qalu anna hadza. Kok bisa kita kalah? Agama kita lebih baik dari mereka. Kita orang muslim, mereka kafir. Ya, kemudian di tengah-tengah kita ada Rasulullah. Mereka tidak punya Rasulullah. Di tengah-tengah mereka tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok kita bisa kalah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwa min 'indi anfusikum." Katakanlah, kekalahan itu datang dari mana? Dari diri kalian datangnya. Ya, yang tidak mau patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu hanya beberapa orang. Lalu bagaimana kalau kebanyakan kaum muslimin tidak patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hak ditentang? Ya, akidah rusak, akidah rusak. Ya, ibadah rusak, akhlak rusak. Bagaimana kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan mencaci maki orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Tidak perlu dicaci maki, mereka orang kafir. Mereka penduduk neraka, tidak perlu dicaci maki. Ya, mari kita perbaiki diri kita. Karena kita sudah dikasih jalan keluar oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Hatta tarji'u ila dinikum. Bagaimanapun cara kalian teriak, bagaimanapun kalian nyurak-nyurak, bagaimanapun cara kalian berdemo, ya, tidak akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kalian kembali kemana? Kembali kemana? Ke agama. Agama yang bagaimana? Yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Bukan agama yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi kata Syekh,
Hadha da, fama dawa. Ya. Ini adalah penyakit. Apa obatnya sekarang? Apa obatnya penyakit ini? Anabqa fil 'inah. Apakah kita akan terus menerus mengerjakan riba? Dan subhanallah, sekarang riba sudah masuk ke sana kemari ayo ikhwah. Ya, jual beli riba ini, bank cengok namanya, bank rontok namanya, bank macam-macam namanya. Anadhallu fi zar'i tarikina al-jihad fi sabilillah. Apakah kita akan senang tetap ya mencintai pertanian, peternakan sampai kita tinggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Anastamirru fil jahli bid-din. Apakah kita akan terus-menerus jahil tentang agama kita? Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini menyebabkan kehinaan kita dan menyebabkan kekalahan kita. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka kurus, mereka puasa di siang hari mereka puasa, di malam hari mereka qiyamul lail, tahajud, makannya sedikit tapi selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh dengan keimanan mereka, ketakwaan mereka, berpegang teguh dengan agama mereka. Meskipun mereka pergi perang, mereka tidak tinggalkan sholat malam. Kita sholat malam kita tinggalkan kalau ada champion. Ya, bagaimana kita akan menang ayo ikhwah? La haula wala quwwata illa billah. Kemudian wa idza naha nahin 'anil 'ina. Apabila ada seseorang yang melarang ya dari jual beli riba, ayuqalu la hadza laisa waqtahu. Kalau ada orang yang mencela riba, melarang riba, menjelaskan tentang dosa-dosa riba, ada orang-orang mengatakan ini bukan waktunya. Musuh kita dari sana sini mengapung kita. Ya, itu kata mereka. Bagaimana kita tidak dikepung oleh musuh? Ikhwani fi din azakumullah, kalau kita melakukan dosa-dosa, apalagi dosa yang sangat besar, kesyirikan dan bid'ah dan maksiat-maksiat yang lain, itu berarti kita mengatakan kepada musuh-musuh kita, kemarilah. Kita mengundang mereka. Ya. Tapi kalau kita teguh berpegang kokoh dengan agama kita, akidah kita, akhlak kita, musuh-musuh akan takut kepada kita. Ya. Kemudian jadi apabila ada orang melarang dari riba, mereka mengatakan ini bukan waktunya. Sekarang waktunya kita bersatu. Bagaimana kita akan bersatu ikhwani fillah azakumullah, sementara ini Naqsyabandi, ini Suhrawardi, ini akidahnya ini akidahnya ini, bagaimana kita akan bersatu? Lihat ikhwani fillah azakumullah, Al-Aus dan Khazraj, mereka bertahun-tahun, puluhan tahun mereka berperang. Disatukan mereka oleh Rasulullah SAW di atas apa? Di atas la ilaha illallah. Ya. Setelah kokoh la ilaha illallah, mereka dengan sendiri mereka menghentikan semua kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan di masa jahiliyah itu. Minum khamar dan yang lain-lainnya. Ya. Setelah itu, setelah mereka kokoh akidahnya, ibadahnya kokoh, baru mereka diajak perang oleh Rasulullah SAW. Bahkan anak-anak kecil pun mau dia ingin mendaftarkan diri untuk pergi perang, namun tidak diterima oleh Rasulullah SAW karena dia masih kecil. Ya, sampai anak kecil pun terpengaruh dengan akidah yang benar ini. Kemudian, wahada lubabun wa qusyur. Kalau ada orang melarang riba itu, mereka mengatakan ini adalah apa? Qusyur, ini kulit. Ya. Jangan perhatikan kulit ini.
Sekarang intinya sekarang kita ini mau bersatu. Musuh sudah banyak, musuh sudah dekat, mari kita bersatu. Enggak mungkin kita akan bersatu kalau kita tidak di atas aqidah yang satu. Awalaysa taslitu adh-dhulli murtabitan bil 'inah wat ta'amul al-mali al-muharram? Bukankah kehinaan ini erat hubungannya dengan riba dan transaksi-transaksi yang haram yang lainnya? Ini sangat erat hubungannya. Ya. Jangan mengatakan tidak masuk akal. Apa hubungannya musuh dengan riba itu? Ikhwani fiddin azakumullah. Sudah kita sampaikan di sini. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya kenapa gempa bumi terjadi, ya, apakah Aisyah mengatakan gara-gara ada pecah lempengan ini kemudian bertemu dengan lempengan ini sehingga terjadi getaran yang keras? Aisyah tidak mengatakan demikian. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha? Dia mengatakan idza syaribul khumur wastabahu zina wa darabu 'ala al-ma'azif. Apabila mereka sudah senang dengan minum khamr, kemudian mereka senang dengan zina, kemudian mereka senang dengan alat-alat musik, nyanyi-nyanyian. Gharallahu fi samaihi wa qala lil ardi tazalzali. Ya, Allah cemburu di langit. Ya, karena perintah-perintahnya dilanggar. Khamr merajalela, zina merajalela, alat-alat musik merajalela, dan semua ini adalah apa? Yang diharamkan oleh Allah. Allah cemburu di langitnya. Faqala lil ardi tazalzali, lalu Allah perintahkan bumi ini untuk bergetar. Ya, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah terjadi gempa. Lalu dia mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kalian agar kalian tobat. Demi Allah, kalau dia bergetar lagi sekali, saya tidak akan tinggal bersama kalian di satu tempat. Karena kalian, maksudnya kalian ini adalah orang yang buruk, pelaku-pelaku dosa. Gara-gara dosa kalian terjadi gempa bumi ini. Kalau dia bergetar lagi sekali, aku tidak akan tinggal bersama kalian. Aku tidak akan tinggal bersama orang-orang yang buruk ini. Nah, sekarang kita tinggal di tengah-tengah orang yang seperti itu, ayo ikhwah. Atas, bawah, kiri, kanan orang yang seperti itu. Lebih parah lagi, sudah kita berada dalam lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan dan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Semua kita momot, nggak ada yang berani menyampaikan, nggak mau berdakwah. Ya, yang ini dia lihat tetangganya seperti itu, dia diam. Yang ini melihat temannya seperti itu, dia diam. Ini melihat temannya seperti itu, dia diam. Ya, kapan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian memenangkan Allah, maka Allah akan menangkan kalian. Bagaimana kita memenangkan Allah? Pegang agamanya, berpegang kokoh dengan agamanya, kemudian sampaikan kepada orang lain agama ini. Maka kalau kita sudah berpegang teguh dengan agama ini, kemudian kita sebar luaskan dia, maka bantuan dari Allah itu pasti akan datang. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, hak atas kami untuk memenangkan dan menolong orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian فكيف يزاح عنا الذل ونحن نتعامل بما حرم الله. Bagaimana Allah akan mengangkat dari kita kehinaan ini? Ya, sementara kita masih melakukan transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan pejabat-pejabat yang zalim. Mereka itu zalim karena kita adalah orang-orang yang zalim. Para ulama salaf mengatakan, kaifa ma takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kalian, begitu sudah keadaan pejabat-pejabat kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Kalau kalian bertauhid, kalau kalian berakidah yang benar,
kalian bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kalian pemimpin yang beriman dan bertakwa. Ya, tidak mungkin orang-orang yang fasik, orang yang tidak taat kepada Allah lalu diberikan mereka pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Ya, tidak bisa. Kalau kita ingin, makanya para salafus salih mengatakan kepada Ali, seseorang datang kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kenapa masamu ini tidak seperti masanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma?" Apa jawabannya? "Jadilah kalian seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar, maka kami akan menjadi seperti Abu Bakar dan Umar." Ya, kalau kalian seperti ini bagaimana kita akan menjadi seperti Abu Bakar dan Umar? Ya, dan seorang khariji datang kepada Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, "Ya Ali, Abu Bakar kita aman, di Umar kita aman. Ya, di zamanmu, di khilafahmu banyak terjadi fitnah dan kekacauan." Apa katanya? "Abu Bakar dan Umar rakyatnya seperti saya. Rakyat saya seperti kamu ini." Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, tidak mungkin kita akan aman, tentram, tenang kecuali kita kembali ke agama kita ini. Ya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian kata Syekh, "Hatta tarji'u ila dinikum," sehingga kalian kembali ke agama kalian. Jelas sudah hina yul ikhwah. Sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan penyakit-penyakit. Lalu penyakit ini obatnya hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali ke agama kalian. Agama yang bagaimana? Agama seperti yang dipraktekkan, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Dan orang-orang kufar semua mereka tahu hal ini. Ya, mereka tidak berharap kita ini menjadi orang Yahudi, Nasrani atau Hindu, Buddha atau yang lain-lainnya. Cukup kita seperti mereka, sudah senang mereka itu. Makanya Allah menjelaskan, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a apa? Millatahum." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka tidak akan senang. Mereka tidak akan tenang hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti agama mereka. Perayaan-perayaan orang-orang kufar yang meramaikannya adalah siapa? Kaum muslimin. Hari raya mereka. Padahal hari raya itu adalah bagian dari ibadah, bagian dari agama. Agama mereka kita rayakan. Bagaimana kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, berbicara seperti mereka. Ya. Dan ikhwani fiddin azakumullah, yang mengerikan, ada juga berhenti dia pakai bapak sekarang, daddy, mamanya bukan lagi mami. La haula wala quwata illa billah. Kalau sudah seperti ini kita kagum, sampai dalam kalimat-kalimat pun kita tiru orang-orang kafir. Besok apa lagi kita akan tiru? Ya, wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadwan na'li bin na'al." Kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian seperti langkahnya sandal itu. Kalau sandal ini kan yang kanan melangkah, pasti akan diikuti oleh yang kiri. Begitu terus. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya ada dari orang-orang dahulu itu yang berzina dengan ibunya terang-terangan, akan ada di umatku juga orang-orang yang berzina dengan ibunya terang-terangan. Wala haula wala quwata illa billah. Dan ini yang menyebabkan kita kalah, yang menyebabkan kita hina. Mau kembali jaya, mau kembali kuat, mau kembali mulia, mulialah dengan apa orang-orang dahulu itu mulia. Mereka mulia dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Imam Malik mengatakan, "Lan yasluha akhir hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha." Tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan apa orang-orang terdahulu itu baik. Orang terdahulu itu dia baik dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita juga kita akan baik dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita jauhkan Al-Quran dan Sunnah dari kehidupan kita sehari-hari, maka tunggulah ya
kehancuran, kehinaan, kekalahan. Ya, dan itu pasti. Kemudian al-ilaju bayyinun wadih. Sekarang obatnya sudah jelas. Hatta tarji'u ila dinikum. Sehingga kalian kembali ke agama kalian. Ya. Jadi kalau kita kembali ke agama, Allah Subhanahu wa taala akan ridha. Kalau Allah ridha kepada kita, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kita kemenangan. Ya, di Badar jumlah kaum muslimin berapa? 300. Orang kufar berapa? 1000. Ya, kemudian kaum muslimin puasa. Otomatis orang yang puasa dia akan lemah. Musuhnya tidak puasa. Ya, mereka tidak puasa, jumlah mereka lebih banyak. Dimenangkan kaum muslimin. Karena yang mereka selalu andalkan apa? Agama mereka, akidah mereka yang mereka selalu andalkan. La ilaha illallah. Ya, ruhbanun bil lail. Mereka itu adalah ahli ibadah di malam hari meskipun mereka pergi perang. Ahli ibadah di malam hari. Kemudian usudun bin nahar, singa di siang hari. Ya, walaupun mereka makannya hanyalah apa? Sedikit. Kemudian akhwani fi din azakumullah. Qala Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kunu rabbaniyin. Jadilah kalian orang-orang yang rabbaniyin. Rabbani. Yang bagaimana? Yang hulama. Ya. Hulama, sabar, tidak gegabah, taat, patuh kalau diperintah, tidak membangkang. Ya. Jadi, ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Seseorang wanita datang kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, sampai kapan kita baik seperti ini? Ya. Karena di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhum keadaan mereka baik. Wanita ini mengatakan, sampai kapan kita akan baik seperti ini? Dia mengatakan, ma salahat umara'ukum wa ulama'ukum. Selama ulama kalian dan umara kalian baik. Gara-gara uang riba semua tidak baik jadinya. Yang mau naik jadi pemimpin, mau jadi pejabat harus dia apa? Nyuap. Halal apa haram itu ya ikhwah? Nabi SAW mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan disuap di neraka. Ya, dia naik dengan suapan, beli suara, beli ini dan seterusnya. Rakyat disuap, senang disuap. Ya, kasih kaos satu sudah enggak apa-apa. Ya, bahkan kadang-kadang masjid disumbangkan sekian puluh sak semen, jangan lupa nomor 300. Ya, la haula wala quwata illa billah. Kalau sudah masjid saja kita bangun dengan hal-hal yang seperti itu tandanya apa ya ikhwan? Rumah Allah kita bangun dengan hal-hal yang seperti itu, berarti kita ini orang terlalu jelek. Orang jahiliyah ini. Ya. Kalau kita mengatakan orang jahiliyah sudah tutup balung jeleknya itu. Ketika Ka'bah itu roboh karena hujan dan banjir, mereka umumkan, mari kita bangun kembali Ka'bah yang dibangun oleh kakek kita Ibrahim alaihissalam. Namun syaratnya satu, syaratnya apa syaratnya? Syaratnya tidak boleh kalian nyumbang kecuali dengan uang yang halal. Ya, silahkan yang pejudi, yang apa istilahnya, ya, bandar judi mau nyumbang silahkan tapi yang halal. Pezina silahkan mau nyumbang tapi yang halal. Nah, uang halal mereka enggak cukup, uang mereka banyak, tapi yang halal enggak cukup. Ya, sehingga mereka ingin membangunnya di atas pondasinya Ibrahim alaihissalam, uang mereka tidak cukup. Lalu mereka bikinkan setengah lingkaran. Setengah lingkaran ini sebagai tanda bahwa sampai sana pondasinya Ibrahim, tapi uang mereka yang halal itu tidak cukup, dibikinkan dia sebagai tanda ini. Lihat, ini orang jahiliyah. Ya. Tidak mau mereka masukkan uang yang haram untuk pembangunan Ka'bah itu. Kita rumah Allah
kita bangun dengan hasil sogok menyogok. Bagaimana ini ayol ikhwah? Kapan kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita habis waktunya ini? Hah? Habis? Hah? Kapan kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita seperti itu? Jadi Ibn Abbas mengatakan, kunu rabbaniyin, kalian jadilah orang-orang yang rabbani. Apa rabbani itu? Ulama, fuqaha, ulama. Orang yang ulama, yang tidak gegabah, yang patuh, yang taat, tidak memberontak. Fuqaha, orang-orang yang faqih, ya, yang faham agama. Ulama, orang-orang yang berilmu. Ya, ini ngawur, semuanya ngawur. Nasallallahu salam al-afiyah. Sudah ada obatnya. Kembali kepada agama itu. Kalau kita semua ngerti agama, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemimpin-pemimpin yang baik-baik. Kemudian, wa yuqalu ar-rabbani alladhi yurabbi an-nas alladhi yurabbi an-nas bi sighari al-ilmi qabla kibarih. Rabbani itu adalah yang mendidik orang-orang lain dengan ilmu-ilmu yang dasar sebelum ilmu-ilmu yang besar. Ini dia tidak tahu alif bengkok. Ya, lalu dia protes, pemimpin kita begini, dia bicarakan sesuatu yang belum dia seharusnya bicarakan. Ya, baca Al-Fatihah saja dari Alhamdulillah sampai waladhdallin banyak salahnya. Membicarakan hal yang besar, membicarakan negara. La ilaha illallah. Yang satu wudu saja dia tidak bisa, sudah bicarakan masalah negara. Seharusnya begini, seharusnya begini. La haula wala quwwata illa billah. Nasallallahu salam al-afiyah. Wa akhiran aqul, dan akhirnya aku mengatakan, kata Syekh, la budda mimman yudarrisul aqidata wat tauhid wal asma' was sifat. Harus bagi orang-orang yang mengajarkan aqidah, tauhid dan asma' was sifat, an yahdifa min tadrisihi ifadat as-sami' wa tashihi i'tiqadihi. Harus tujuannya dalam mengajarkan aqidah itu, tauhid itu adalah memberikan faedah kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya, dan yang lebih penting lagi membenarkan akidah mereka agar mereka punya akidah benar. Dan alhamdulillah, ya, masjid kita ini ada kajian akidah, ada kajian ibadah, ada kajian akhlak. Ya, silakan ayo ikhwan antum datangi, penuhi masjid ini, ajak kawan-kawan agar mereka semua mengenal akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar. Mungkin antum tidak bisa berdakwah, ya, tidak bisa berdakwah baca kitab, ajak mereka, itu adalah bagian daripada dakwah. Ya, kalau mereka malas-malas, nanti kita makan martabak di sana. Ya, bujuk dia. Jadi apabila mereka sudah datang sekali, dua kali, insya Allah ketiga kali dia langsung sendiri akan datang. Wa sallallahu ala nabiyana Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin.